Ada pepatah Arab yang berbunyi ihfaz ala saunil qulubi minal adha fasalahu ma ba'dat takassuri ya'suru. Peliharalah keindahan hati dari suatu penyakit, karena sukar sekali memperbaikinya kalau sekali telah rusak. Itulah sebabnya kita lebih banyak diperintah untuk menjaga hati daripada mengobatinya, karena ongkos penjagaannya tidak sebanyak ongkos pengobatan. Sekali lagi diulangi, peliharalah keindahan hati dari suatu penyakit, karena sukar sekali memperbaikinya kalau sekali telah rusak. Itulah sebabnya kita lebih banyak diperintah untuk menjaga hati daripada mengobatinya, karena ongkos penjagaan tidak sebanyak ongkos pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia dan agama. Kita sudah masuk kepada pembahasan bagian kedua dari karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Bahagia dan agama. Jalan menuju bahagia bisa sukar, tetapi bisa pula mudah. Meskipun sekian banyak uraian pendapat ahli-ahli, kita tidak mau terlalu berenang dalam khayal. Mari kita pilih yang paling pendek. Akan tetapi meskipun pendek, jangan lupa bahwa durinya banyak juga. Kalau tak banyak duri, tentu tak terasa enaknya berburu. Kalau tak mau payah, suruh tangkap seekor ikan. Masukkan dalam belanga, lalu kail saja, habis perkara. Ini di pembukaan bagian kedua, Buya Hamka memantik kita, ya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam bagian pertama tentang penyelidikan pendapat-pendapat bahagia. Banyak sekali pendapat-pendapatnya. Maka mana yang akan kita pilih? Apa kita ingin melalui jalan yang pendek, paling pendek bahkan? Tapi Buya Hamka mengingatkan, ya meskipun pendek, jangan kira kalau tidak ada durinya, tidak ada rintangannya, tidak ada tingkat kesulitannya. Jadi butuh diperjuangkan. Mana jalan yang pendek dan mudah itu? Jalan itu ialah agama. Bukan lantaran agama itu melarang orang berpikir, bahkan agamalah yang membukakan pintu pikiran, menyuruh menjalankan akal dan pendapat dalam segala perkara, dari hal alam dan dari hal manusia, bekas nikmat dan anugerah kekuasaan yang gaib. Maksud agama ialah merentangkan jalan, sedang pikiran ialah untuk membanding dan menimbang. Pada bagian pertama telah dipertengahkan oleh Buya Hamka bagaimana pentingnya kedudukan akal. Akal inilah yang menjadi senjata bagi kita untuk membandingkan, menimbang perkara mana yang baik dan buruk, sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk mencapai budi pekerti yang baik. Maka tidaklah susah mencapai bahagia menurut agama. Kau telah tercapai 4 perkara. Ini
Ini yang kita akan catat. Untuk mencapai kebahagiaan menuju jalan agama, yakni melalui jalan agama, ini ada 4 hal yang menjadi catatan Buya Hamka. Yang pertama, i'tikad yang bersih. 2, yakin. 3, iman. 4, agama. Pembahasan yang pertama yakni i'tikad. Apa arti i'tikad dan apa hubungannya dengan bahagia? I'tikad terambil dari bahasa Arab, asal katanya dari aqada, dipindahkan kepada i'tiqada. Artinya yakni ikatan. Kalau telah beriktikad, artinya hati manusia telah terikat dengan suatu kepercayaan atau pendirian. Ini kalau arti sederhananya yang dimaksudkan dengan iktikad adalah hati manusia telah terikat dengan suatu kepercayaan atau pendirian, atau disebut dengan iktikad. Iktikad sebenarnya bahasa Arabnya i'tikad. Tapi kalau di Indonesia kan ya istilahnya i'tikad ya. Makanya ada istilah i'tikad yang baik, keinginan yang kuat. Arti i'tikad berasal daripada mengikat tepi-tepi barang atau mengikatkan suatu sudut kepada sudut yang lain. Jadi timbulnya i'tikad di dalam hati. Jadi timbulnya i'tikad di dalam hati ialah setelah terlebih dahulu pikiran itu terbang dan lepas entah kemana, tidak berujung dan tak tentu tempat hinggap. Kemudian dapatlah suatu kesimpulan pandangan, lalu menjadi keyakinan, terikat, tidak retak lagi. Pikiran yang ada dengan segala perangkat-perangkatnya, inilah yang kemudian mendapatkan kesimpulan pandangan mana jalan yang harus kita tempuh. Nah, jalan yang kita tempuh inilah akan menjadi suatu keyakinan. Nah, kalau sudah keyakinan maka dia sudah terikat dengan kencang. Sebab itu maka suatu pendapat yang tidak timbul dari pertimbangan akal pikiran, yang hanya lantaran taklid buta, lantaran ikut-ikutan, belumlah bernama i'tikad. Kalau sekedar ikut-ikutan, ini menurut Buya Hamka belum disebut dengan i'tikad. Sebab orang yang bertikad di dalam suatu perkara tidaklah mau mengerjakan suatu atau meninggalkan suatu pekerjaan dengan tidak berpikir. Kesimpulan pikirannya ialah i'tikadnya. Jadi setelah pertimbangan, setelah menimbang-nimbang melalui akal pikirannya, barulah timbul yang namanya i'tikad. Nah, keputusan i'tikad itulah yang diikuti oleh diri. Kalau manusia melawan i'tikadnya, dikerjakan pekerjaan yang dilarang oleh i'tikadnya, atau dihentikannya pekerjaan yang disuruhkannya, ketahuilah bahwa orang itu telah didorong oleh kekuatan lain, bukan kekuatan asli dari kehendak jiwanya, melainkan kekuatan musuhnya, yakni hawa nafsunya. Kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya, Buya Hamka juga telah menyinggung bagaimana peperangan dalam tubuh kita, gejolak dalam jiwa kita itu antara akal dan nafsu. Kalau kita cenderung kepada nafsu, maka hancurlah segalanya. Tapi bukan berarti kita semua menghilangkan nafsu, tetapi mengendalikan, sehingga akal kita mampu berpikir secara jernih mana sebenarnya yang harus kita tempuh, mana yang seharusnya kita pilih. Pada istilah itu, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga.
selama dia bekerja melawan i'tikadnya, selama itu pula hati sanubarinya memberontak melawan perbuatannya. Kalau perbuatan salah itu langsung timbullah rasa yang lain dalam diri, yaitu sesal. Dalam bahasa Indonesia, i'tikad itu telah berubah menjadi tekad. Ya. I'tikad dalam bahasa Indonesia disebutkan Bu Hamka, maksudnya yaitu tekad, keinginan yang kuat. Al-Quran menerangkan keadaan ini, yakni pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 135. Dan orang-orang yang mengerjakan satu perbuatan atau menganiaya dirinya sendiri, maka ingat mereka akan Allah, lalu mereka memohon ampun atas kesalahan itu, serta tidak tetap juga mereka atas perbuatan itu, sedang mereka telah mengetahui. Alhasil dengan demikian, ya, keadaan orang yang i'tikad kalau mereka terlanjur mengerjakan kesalahan. Demikian keadaan orang yang punya i'tikad kalau mereka terlanjur mengerjakan kesalahan. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak punya i'tikad adalah menjadi puncak arus, mengulai kemana gerak angin saja. Kemari bukan ke sana, entah diputar dan dilentikkan kumis kalau lawan belum kelihatan. Diajaknya lawan itu berjuang kalau dia tegak sendiri. Akan tetapi kalau bertemu lawan itu di tempat yang lengang, seorang sama seorang, satu lawan satu, tidak ada yang akan mengetahui, maka kumisnya itu akan dielus-elusnya turun. Dan kalau dia dimaki, dia diam saja, sebab dia katanya sabar. Orang yang begini, meskipun bagaimana datang dan terangnya kebenaran di mukanya, tidak ada nilai hidupnya, sebab kompas jantungnya telah rusak. Sebab itu jarumnya tidak dapat menunjukkan utara dan selatan lagi. Jiwanya telah dimakan karat. Orang yang begini selamanya tidak akan mendapat i'tikad yang jernih, sebab pikirannya tidak bekerja lagi. Atau laksana arloji yang pandai. Akan tetapi harus diingat, kalau sekali per itu telah rusak, kalau sekali per itu telah rusak dan kerap kali diperbaiki, tentu jalannya tidak sebaik dahulu lagi. Ada pepatah Arab yang berbunyi, ihfaz ala saunil qulubi minal adha fasalahu ma ba'dat takassuri ya'suru. Peliharalah keindahan hati dari suatu penyakit, karena sukar sekali memperbaikinya kalau sekali telah rusak. Itulah sebabnya kita lebih banyak diperintah untuk menjaga hati daripada mengobatinya, karena ongkos penjagaannya tidak sebanyak ongkos pengobatan. Sekali lagi diulangi, peliharalah keindahan hati dari suatu penyakit, karena sukar sekali memperbaikinya kalau sekali telah rusak. Itulah sebabnya kita lebih banyak diperintah untuk menjaga hati daripada mengobatinya, karena ongkos penjagaan tidak sebanyak ongkos pengobatan. Kemudian ada istilah yakin. Yakin artinya nyata dan terang. Yakin itu ialah lawan dari syak atau ragu. Kalau kita ngaji kita biasanya syakun, itu namanya mamang bahasa Jawanya, ragu.
maka tidaklah akan hilang syak dan ragu-ragu itu kalau tidak ada dalil atau alasan yang cukup. Dan datangnya yakin itu setelah memperoleh bukti-bukti yang terang. Keyakinan datang setelah menyelidiki. Kadang-kadang tidak diselidiki lagi karena dalil itu cukup terbentang di hadapan mata. Cara mencapai dalil itu tidaklah sama di antara manusia. Banyak perkara yang diyakini oleh seorang masih diragui oleh orang lain, sebab belum mendapat dalilnya. Akan tetapi dalam perkara yang terang, misalnya alasan bahwa hari telah siang atau 2 kali 2 4, lekas orang yang meyakininya. Ya, atau 2 kali 2 4, lekas orang meyakininya. Jadi di satu sisi ada seseorang itu tatkala mengetahui atau diberikan alasan itu langsung percaya. Tetapi bisa juga seseorang percaya, orang yang lain dengan alasan yang sama itu tidak percaya. Tapi ada seseorang ataupun kita pada umumnya itu telah sepakat kalau dikatakan hari telah siang karena memang telah tampak sinar benderang matahari misalnya. Atau 2 kali 2 sama dengan 4. Sebab ini sudah kesepakatan. Dimanapun saja berada dalam ilmu matematika, 2 kali 2 4. Lantaran itu maka ayat sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan ditafsirkan oleh setengah mufassirin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu mati. Tapi seperti inilah yang lebih mu'tamad. Mu'tamad itu artinya yang menjadi pegangan. Kang dadi cecekelan. Apakah sebabnya mereka artikan yakin itu dengan mati? Sebabnya ialah lantaran mati itu sudah yakin akan datang kepada kita. Atau dengan kematian telah yakin datangnya ajal kita yang ditunggu-tunggu. Seumpama 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, yakin itu ialah sifat ilmu yang ketiga. Ilmu mempunyai 3 tingkatan atau sifat. Pertama ma'rifat, artinya tahu, mengerti. Kedua dirayat, artinya dialami. Yang ketiga yakin. Kemudian raghib membagi 3 pula tingkatan yakin, yaitu ilmu yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Ini kalau kita yang kuliah atau yang ngaji lah, ngaji ini tingkatan kayak yakin itu bagi 2, memang ada ilmu yakin, ada haqqul yakin, ada ainul yakin. Gimana pengertian yang dimaksudkan Buya Hamka di sini? Ilmu yakin artinya ilmu yang timbul dari pendapat yang lahir setelah memperoleh dalil yang cukup. Setelah cukup dalil lalu dicobakan, maka timbullah haqqul yakin. Setelah mendapat haqqul yakin lalu disaksikan sendiri pula, lalu naik tingkatan itu kepada ainul yakin. Itulah yang setinggi-tinggi derajat yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada ilmul yakin. Ada ilmul yakin, ada haqqul yakin, ada ainul yakin. 3 itu. Contohnya gimana? Semua kita yakin negeri Mekah ada. Ini nama ilmul yakin. Oh, di sana ada Mekah, Madinah. Oh, jangankan Mekah. Di sana ada nama Jakarta. Dalilnya ialah kabar mutawatir senantiasa kita terima. Berita-berita, tayangan televisi, segala macam. Lalu ketika kita pergi ke Mekah, sesampai kita di sana, kelihatanlah oleh mata kita, misalnya Mekah tadi Ka'bah, timbullah namanya haqqul yakin. Setelah ini
kita tawaf mengelilinginya, maka timbullah ainul yaqin. 10 pintu dipergunakan untuk mencapai ilmu yakin. 5 pintu yang lahir yaitu pendengaran, penglihatan, perasaan lidah, perasaan kulit, yakni indera perasa, indera peraba, dan indera penciuman hidung. Inilah yang disebut panca indera. Sementara untuk kesempurnaan perkakas yang 5 pada lahir ini disokong oleh 5 perkara yang batin. Apa saja yang batin? Yaitu akal, pikiran, kehendak, angan-angan, dan nafsu. Kedua-duanya lahir dan batin bertali-tali. Kalau istilah Buya Hamka dalam sebelum-sebelumnya, bahasan sebelumnya yang maksudkan bertali-tali ini satu sama lain tuh saling mengikat. Misalnya orang sakit merasakan benar-benar bahwa kopi susu itu pahit, tetapi akalnya tidak mau menerima walaupun lidahnya percaya sungguh akan kepahitannya. Kata mata kita, matahari itu kecil saja, tapi kata timbangan akal dan pikiran lebih besar dari bumi. Dari pertarungan yang tidak berhenti ini timbullah keyakinan dia sebagai kayu besar yang tumbuh dalam hati sanubari. Dahannya ialah amal dan buahnya ialah ganjaran. Nah, sekali lagi, perbedaan yakin dengan i'tikad. Tadi kita bahas tentang i'tikad yang awal, bahwa dalam hal ini jalan menuju bahagia, i'tikad yang bersih. Kedua, yakin dengan pertimbangan tadi ilmu. I'tikad ialah kesimpulan pendapat pikiran, sementara keyakinan lebih daripada i'tikad, karena keyakinan adalah setelah diselidiki. Kalau misalnya i'tikad itu kesimpulan pendapat pikiran setelah kita pertimbangkan, itu namanya timbul i'tikad. Setelah i'tikad ini kita selidiki, maka timbullah keyakinan. Tegasnya i'tikad tingkatan pertama, keyakinan tingkat yang kedua. Sebab itu maka tiap-tiap keyakinan itu adalah i'tikad, tetapi tidaklah tiap-tiap i'tikad itu keyakinan. Sekali lagi ini ditekankan, keyakinan itu lebih daripada i'tikad, karena keyakinan adalah setelah adanya penyelidikan. Maka janganlah mempunyai i'tikad saja dengan tidak mempunyai keyakinan. Hendaklah i'tikad diuji dengan batu ujian keyakinan. Segala agama dan pendirian di dunia itu umumnya bernama i'tikad, tapi tidak semuanya keyakinan pada zatnya. Agama Islam adalah suatu i'tikad, sebab itu hendaklah kita jalankan pikiran, bersihkan hati dan jiwa setiap pagi dan petang, siang dan malam, supaya dia jadi i'tikad yang diyakini. Menjalankan agama Islam tidak cukup melalui akal, hanya i'tikad ya. Ada istilah keyakinan nanti, istilah yang akan dijelaskan selanjutnya perkara tentang iman. Allahu a'lam bishawab.